Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah kita merasa seperti hidup di zaman yang penuh kebingungan, di mana nilai-nilai kemanusiaan terkadang terabaikan dan egoisme tampak merajalela? Jika ya, mungkin kita sedang berada di zaman edan yang pernah diramalkan oleh Ronggo Warsito, seorang pujangga besar Jawa. Di dalam ceramah hari ini, Dr. Fahrudin Faiz akan mengajak kita menyelami lebih dalam tentang konsep zaman yang berputar secara siklikal, dari zaman penuh keharmonisan, menuju kerusakan, dan kembali ke titik awal. Apa yang bisa kita pelajari dari fenomena zaman edan ini? Bagaimana cara kita menghadapi dunia yang semakin egois ini tanpa terjebak dalam kebingungannya? Temukan jawabannya dalam ceramah yang penuh inspirasi ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan spiritual dan intelektual yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Yuk, tonton dan saksikan ceramah ini hingga selesai. Dan mari bersama-sama kita renungkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dalam zaman edan ini. Zaman edan itu adalah zaman ketika hampir semua manusia diliputi oleh hasrat egoismenya. Yang dinomorsatukan adalah kepentingannya sendiri. Yang dicari adalah kenyamanannya sendiri dan tidak peduli sesama. Jadi kalau ada gejala-gejala ini dan meluas di mana-mana kok begitu, ya mungkin kita ada di zaman edan. Tapi ya tidak usah khawatir, kalau memang merasa begitu, ada obatnya. Kalau mengikuti serat Kolotidho. Yang pertama apa? Eling lan waspada. Mari senantiasa eling, jangan lepas kendali ketuhanan kita dan waspada. Kewaspadaan kita, karena dunia sekitar kita baik sesama maupun semesta itu kalau kita tidak hati-hati bisa memalingkan fokus kita dari Tuhan. Jadi ini waspada biar tidak keseret edan, karena di antara orang yang edan dan tidak edan tadi yang lebih ngeri adalah orang yang sudah edan tapi merasa tidak edan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang saya hormati, juga Mas Adi yang berpayah-payah ini ngomong kita semua di kajian yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi untuk belajar lagi tentang budaya kita, kekayaan khazanah intelektual spiritual. Ini khasnya kalau budaya Nusantara itu intelektualnya tidak pernah pisah dengan spiritualitasnya. Jadi tidak pernah hanya intelektual saja, selalu intelektual yang gandeng dengan spiritual. Siang hari ini kita akan belajar bagaimana orang Jawa melakukan kritik secara politik, tapi sekaligus punya nilai spiritual yang sangat tinggi. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar nama Ronggo Warsito. Kita lihat salah satu dari gagasan beliau yang populer sekali tentang zaman edan. Kita sering mendengar ini syair zaman edan ini dari Ronggo Warsito ini. Beliau kalau dalam khazanah Jawa merupakan pujangga yang terakhir. Jadi setelah beliau tidak ada lagi orang selevel pujangga. Jadi pujangga ini ya intelektual, ya ahli spiritual, dan juga sastrawan. Ini makanya beliau ini disebut pujangga Jawa terakhir, karena setelah ini sulit mencari orang yang secara sekaligus punya tiga kapasitas, sekaligus ya intelektual, ya spiritual, ya sekaligus beliau punya kepedulian sosial, pokoknya paket komplit orangnya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar kalau dari namanya. Mungkin pernah dengar ramalan-ramalan tentang bagaimana Indonesia merdeka, Jongko Joyoboyo misalnya. Itu kan namanya Joyoboyo, tapi itu sebenarnya penulisnya Ronggo Warsito, membahas tentang ramalan dari Raja Joyoboyo dari Kediri.
bagaimana tahun-tahun kemerdekaan itu kapan. Beliau ini lahirnya 1802, nanti meninggal 1873. Tapi dari naskah-naskahnya itu kelihatan beliau ini kalau bahasa Jawanya waskito. Jadi kalau di Sufi waskito ini orang yang makrifat. Jadi tahu bahkan tentang masa depan nanti yang terjadi apa. Nanti di naskah beliau beberapa menunjukkan beliau ngerti persis kapan Indonesia akan merdeka dengan sandi-sandi, dengan istilah-istilah. Karena beliau ini hidupnya zaman Belanda, zaman penjajahan Belanda, meskipun beliau pujangga Keraton Surakarta. Nah, kita belajar sebentar tentang gagasan ini. Itu foto beliau. Itu yang saya tulis di sebelah, ini guru-guru beliau. Ini mungkin penting ya untuk anak-anak kita hari ini dalam pendidikan. Beliau itu punya pengasuh guru yang beragam keahlian. Jadi, dan ini lengkap akhirnya. Kalau kita itu kan kadang berguru kayak saya ini filsafat, ya filsafat saja. Guru-gurunya ya guru filsafat. Kemudian yang ngerti ilmu apa, ilmu agama, ya agama saja. Ilmunya ngertinya agama saja. Tapi beliau ini gurunya banyak. Karena beliau suka juga mengembara kemana-mana. Nah, yang paling awal beliau punya pengasuh sekaligus guru. Kalau orang dulu menyebutnya cantrik. Cantrik itu orang yang selalu ikut, semacam pelayan. Kalau hari ini mungkin saya tidak tahu ya, mungkin asisten. Jadi cuma Tanujoyo ini pengasuhnya mengikuti sejak kecil sampai nanti beliau dewasa. Jadi sehingga Ronggo Warsito ini tahu benar seperti apa cara berpikirnya wong cilik. Karena beliau ini ya sejak lahir sudah masuk kelompok bangsawan sebenarnya. Beliau ini kalau diurut masih keturunannya Sultan Pajang, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Ya memang dari terah keluarganya hampir semuanya ahli sastra, pujangga. Sebenarnya kata Ronggo Warsito ini gelar sebenarnya. Ayahnya juga Ronggo Warsito, kakeknya Ronggo Warsito. Kakeknya ini Ronggo Warsito pertama, ayahnya Ronggo Warsito kedua, beliau sendiri Ronggo Warsito yang ketiga. Jadi kakeknya itu yang Ronggo Warsito kedua itu adalah Yosodipuro kedua. Nanti ada Yosodipuro pertama. Beliau sangat dekat dengan kakeknya ini, nanti yang mewariskan banyak ilmu, yang Yosodipuro kedua atau Ronggo Warsito pertama. Kalau ayah beliau Ronggo Warsito kedua itu Raden Mas Pajangsuworo. Ini beliau ini Raden Mas Pajangsuworo, ayahnya ini ya pujangga, ya termasuk yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang melawan Belanda. Nah, ini beberapa latar belakang beliau. Jadi beliau ini dari era ketika Mataram sedang Indonesia Nusantara sedang dijajah oleh Belanda. Beliau hidup di era Pakubuwono VIII dan Pakubuwono IX. Di era Pakubuwono VIII beliau masih terhormat, masih sangat dihormati. Tapi begitu masuk ke era Pakubuwono IX, beliau ini dibenci. Jadi disia-siakan oleh Pakubuwono IX karena ada beberapa kasus yang fitnah-fitnah terhadap Ronggo Warsito. Jadi ada fitnah bahwa yang membuat ayahnya Pakubuwono IX, ayahnya Pakubuwono IX itu Pakubuwono VI, itu ditangkap oleh Belanda gara-gara ayahnya Ronggo Warsito tadi yang sudah ditangkap duluan. Nah, ini terus banyak fitnah, wah itu mesti dia yang membocorkan rahasia pada Belanda sehingga Pakubuwono VI ditangkap oleh Belanda. Meskipun sebenarnya tidak begitu. Tapi Pakubuwono terlanjur termakan oleh fitnah. Jadi nanti di era Pakubuwono IX ini Ronggo Warsito mengalami banyak kesulitan, disia-siakan dan diskriminasi. Itulah nanti antara lain melahirkan Syair Zaman Edan. Awalnya dari situ sebenarnya ada kekecewaan politik. Bahkan ada cerita satu ketika beliau ini di hadapan Pakubuwono IX sengaja mau dilecehkan. Jadi
Karena orang tahu bahwa Ronggo Warsito ini orang yang waskito, ngerti segalanya, diberi tebakan di atas sebuah kotak yang terbuat dari perak. Yang itu sebenarnya kotaknya kosong, tapi ditanya, di kotak ini isinya apa? Nah, Ronggo Warsito bilang di kotak itu ada rokok yang ditali dengan benang sutra. Begitu dibuka memang ada, padahal awalnya kosong. Nah, ini mungkin kayak keahliannya Mas Abu ini yang pinter main sulap ini. Tapi sulapnya Pakubuwono gagal, dibongkar oleh Ronggo Warsito. Nah, begitu sulap ini, jebakan ini gagal, marah Pakubuwono IX. Terus Ronggo Warsito dilempar dengan kotak itu tadi, dengan kotak yang terbuat dari perak. Itu cerita ini terkenal sekali. Jadi setelah itu beliau disingkirkan, disia-siakan. Dari situ nanti lahir antara lain Serat Kolotido, yang artinya adalah isinya tentang kritik, meskipun banyak orang memakai ini untuk membaca prasarat zaman. Iya, beliau juga punya guru Kiai Imam Besari. Kiai Imam Besari ini ya sufi zaman itu, yang punya pondok di Ponorogo. Jadi Ronggo Warsito juga pernah mondok, tapi beliau ini dipondokkan karena waktu kecilnya sangat nakal. Nakalnya apa? Suka main judi. Jadi beliau ini suka main, nama asli beliau Bagus Burhan. Nah, waktu kecilnya dipondokkan ke Ponorogo karena suka main judi. Di pondok pun dia melarikan diri, tidak kerasan. Lari ke Madiun, kumat lagi penyakitnya, main judi lagi. Sampai satu ketika, secara tidak sengaja di pinggir kali namanya Sungai Kedungwatu di daerah Madiun ini, beliau mengalami pencerahan. Terbuka pikirannya bahwa yang dilakukan selama ini salah. Akhirnya beliau kembali lagi ke pondok, menggali banyak ilmu. Kemudian setelah tamat dari pondok, pulang, diasuh oleh kakeknya dan nanti dijadikan anak angkat oleh Pangeran Haryo Buminoto. Ini masih saudaranya Pakubuwono, yang ini mengajarkan banyak ilmu kanuragan. Jadi mengajarkan, ini yang membuat dia percaya diri, teguh dan tangguh menghadapi persoalan. Jadi makanya saya bilang ini dibentuk oleh 4 guru besar. Pangeran Haryo Buminoto, Yosodipuro, Kiai Imam Besari, dan Tanujoyo. Karya-karyanya banyak, mungkin nanti di sesi-sesi kita selanjutnya bisa kita angkat beberapa, karena ilmu kebatinan, ilmu Jawa itu sebagian besar banyak merujuk karya beliau. Yang paling masyhur untuk kebatinan ya judulnya Wirid Hidayat Jati. Ini sangat-sangat sufistik isinya. Cuma sore hari ini kita akan belajar zaman edannya dulu. Nah, kita pelajari dulu siklus zaman menurut Ronggo Warsito. Jadi bagi orang Jawa, zaman itu berputar secara siklikal. Ada zaman Kolotido, kemudian zaman Kolobendu, dan nanti zaman Kolosubo. Kalau setelah Kolosubo apa? Balik lagi Kolotido pasti. Setelah Kolotido, Kolobendu. Kolobendu ini puncaknya zaman rusak. Nanti balik lagi ke Kolosubo. Kolosubo aman, makmur, tapi nanti ada Kolotido lagi. Ini yang disebut roda zaman. Orang Jawa menyebutnya cokro manggilingan. Zaman ini berputar. Nah, diawali zaman Kolotido. Sebenarnya Kolotido itu kalau dilihat sebelumnya ya diawali Kolosubo. Jadi zaman tentram, makmur, aman. Biasanya setelah ada ketentraman lama itu muncul Kolotido ini. Kolo itu artinya waktu, tido itu artinya keraguan-raguan, ketidakpastian. Tido itu artinya ya serba maju mundur, tidak jelas, gojak-gajek. Jadi zaman ini muncul setelah ada stabilitas. Cirinya apa? Egoisme. Jadi di zaman ini itu orang itu sudah merasakan enaknya hidup stabil, enaknya hidup mapan. Itu biasanya orang ingin enak terus. Tidak mau lagi tidak enak.
Ini membuat orang terus jadi egois. Jadi ingin enaknya sendiri, ingin menangnya sendiri, ingin senang terus. Akhirnya tidak peduli lagi nasibnya orang lain. Lanjutannya apa? Demi aku dapat enak terus, ingin menang terus, ya baik buruk, benar salah itu jadinya tidak terlalu dipentingkan lagi. Dicari-carikan argumen, dalil biar yang aku lakukan ini tetap benar, tetap baik kok. Tapi sebenarnya tersembunyi di balik itu, aku ini ingin enak terus, ingin menang terus, ingin senang terus. Setiap orang menganggap dirinya benar. Para pemimpin juga menganggap satu-satunya yang benar ya kami. Jadi ini awalnya ini yang disebut zaman kolotido. Orang semakin egois, mikir dirinya sendiri, ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin senang sendiri. Orang lain nanti saja, kalau mereka ingin senang ya nomor 2 lah, saya duluan. Nah ini cara berpikir ini berkembang. Mengapa bisa begitu? Karena sudah merasakan sebelumnya. Sebelumnya merasakan stabilitas, enak hidup. Karena masa paling awal ya masa perjuangan biasanya. Setelah perjuangan bangun. Setelah sukses ini nikmat. Setelah nikmat orang cenderung egois. Masing-masing ingin menikmati dan tidak ingin kehilangan kesenangannya. Inilah zaman kolotido. Dan ini berlanjut, berlarut-larut. Puncaknya apa? Zaman kolobendu. Di zaman kolobendu ini puncak keangkara murkaan. Kolo itu waktu, bendu itu keangkara murkaan, kebencian, kesengsaraan. Bendu ini era ketika keegoisan tadi sudah rata. Inilah yang disebut zaman edan. Jadi zaman edan itu ketika mayoritas orang edan, sehingga yang tidak edan justru dianggap edan. Jadi itu cirinya zaman edan. Jadi dari luar itu kelihatannya stabil, segalanya beres. Tapi yo beres di level orang-orang yang karena sama-sama edan, ya cara berpikirnya sama. Seolah-olah stabil. Tapi sebenarnya tidak stabil. Jadi seolah-olah beres, tapi sebenarnya tidak beres. Ya nyaman saja sih, orang kelihatan makmur saja, tapi di balik itu ada beragam keangkara murkaan. Banyak suara-suara tertindas yang memang sengaja dibikin tidak terdengar. Jadi, ini namanya zaman kolobendu. Jadi itu di salah satu naskahnya Ronggo Warsito disebut, di sana tindakan yang tidak adil dipertontonkan. Ya orang tidak adil dipuji, orang yang sengsara malah dimaki-maki. Sekarang kesengsaraan jadi tontonan. Nah, ketidakadilan hanya jadi berita. Yang jujur ditertawakan dan disingkirkan, yang jahat jadi pahlawan. Orang yang mulia tersia-sia. Yang jahat mendapat derajat. Aturan dijungkir balikkan, nilai diputar balikkan. Banyak wanita hilang rasa malunya, banyak laki-laki hilang kehormatannya. Bapak lupa sama anaknya. Anak melawan orang tuanya, saudara melawan saudara, keluarga saling cedera, saling mengkhianati, murid melawan gurunya, bawahan melawan atasannya. Orang kecil mencari kesalahan orang besar. Orang kecil mencari kesalahan orang besar itu ya mungkin kita yang awam, kadang-kadang kan ngoreksi orang pintar, yang ulama, yang ahli. Kita yang tidak tahu ilmunya malah marah-marah pada orang yang tahu benar ilmunya. Situasi serba terbolak-balik. Karena apa? Yang waras dianggap edan, yang edan dianggap waras. Orang tidak tahu malu, ya itulah memang zamannya begitu yang baik misalnya. Nah, itu kan harusnya itu keliru edan itu. Tapi karena semuanya begitu, ya itu jadi normal. Jadi inilah cirinya zaman kolobendu. Murid melawan gurunya, murid banyak menganggap gurunya itu ya
Saya yang bayari, jadi dia bertugas untuk minterkan saya. Nah itu kan dia melawan gurunya, seolah-olah guru itu pelayannya dia. Bawahan melawan atasannya, saudara melawan saudara, bapak lupa sama anaknya. Yang harusnya momong, sekarang malah harus dimomong. Karena tidak karu-karuan kelakuannya. Nah ini zaman seperti ini. Kalau dalam pikirannya Ronggo Warsito namanya zaman Kolobendu. Ini Bapak Ibu jangan nunjuk dulu ini zaman era kapan. Setiap zaman merasa zamannya Kolobendu. Iya, kayaknya udah lama banget di sini terus sih, Mas Faiz. Iya, jadi era kita ini sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, kemarin kita juga selalu mengeluh, jangan-jangan ini zaman Kolobendu. Jadi kita berputar lama di sini. Nah, setelah era Kolobendu ada Kolosubo. Ada yang menyebutnya Kolosebo. Ini zaman mulainya kegembiraan. Mulai balik lagi pada stabilitas kemakmuran. Tapi syaratnya, kata Ronggo Warsito, biasanya muncul namanya Ratu Adil. Jadi Ratu Adil ini orang yang tidak menonjolkan dirinya, tapi menonjol dengan sendirinya. Beda ya antara menonjolkan diri dengan menonjol sendiri, itu kan beda. Karena memang kalau yang pertama disengaja, kalau yang kedua ya memang masyarakat, rakyat yang menganut dia. Sederhana. Dia tidak berhasrat lagi pada kekayaan duniawi. Orientasi hidupnya hanya Allah dan masyarakat. Jadi ini disebut oleh Ronggo Warsito sebagai Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini punya kekuatan sosial dan punya kekuatan spiritual. Jadi cirinya dua ini. Kekuatan sosial saja belum, dia bukan Ratu Adil. Kekuatan spiritual saja juga tidak. Jadi spiritualis murni bukan Ratu Adil. Aktivis murni juga bukan Ratu Adil. Ratu Adil itu ya aktivis, ya spiritualis. Punya kepedulian, semangat berkorban, berjuang untuk masyarakat yang tinggi, tapi sekaligus punya kekuatan spiritual, dekat dengan Allah, kemampuan beragamanya tinggi. Makanya dalam masyarakat Jawa dulu misalnya ketika Pangeran Diponegoro melawan Belanda, itu digelari Heru Cokro. Ini gelar untuk seorang Ratu Adil. Yang pernah dapat gelar ini juga kalau pahlawan nasional itu Haji Umar Said, Cokro Aminoto. Itu pernah juga beliau disebut, Pak Cokro ini disebut salah seorang punya tipe Ratu Adil. Jadi ini tidak usah dicari Ratu Adilnya siapa, paling tidak kita cari orang-orang yang memang punya kapasitas sosial dan kapasitas spiritual. Karena mereka inilah nanti yang kata Ronggo Warsito punya kompetensi untuk melepaskan masyarakat dari jeratan Kolobendu. Nah, para pendukungnya Ratu Adil itu ya nanti orang-orang yang punya karakter eling lan waspodo. Jadi punya karakter eling itu orientasi ke atas, waspodo itu orientasi ke sekitar. Jadi kita harus selalu ingat pada Allah dan waspada, hati-hati dalam hidup bersama orang lain dengan sesama. Jadi ini menunjukkan hidup yang sangat serius, baik secara vertikal maupun horizontal. Orang-orang inilah sebenarnya orang-orang waras yang selamat dari edannya zaman tadi. Baik, nah kalau sudah sukses, Kolosubo, Ratu Adil sukses membuat, kalau istilahnya orang Jawa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Ini kalau sudah nyampe titik ini kalau bahasa Al-Qur'annya baldatun toyibatun warobun wafur. Nah, tapi manusia itu sejarah tidak berhenti. Kalau sudah Kolosubo, nanti akan balik ke Kolotido lagi. Ketika orang ini sudah nyaman, sudah enak hidupnya, biasanya terus jadi egois.
ingin enak terus, ingin nyaman terus. Egoisme ini muncul, terjadi konflik-konflik, pada akhirnya memuncak, lahir Kolobendu. Puncaknya kerusakan. Begitu perusahaan memuncak, pada akhirnya muncul seorang penyelamat, Ratu Adil. Dimulailah zaman Kolosubo. Nah, Kolosubo sukses, ya kita tentrem lagi, stabil lagi. Tapi tidak usah terlalu lama ini, karena biasanya orang jadi egois lagi kalau sudah seneng itu. Balik kalau tidur lagi, inilah siklusnya. Jadi teori bahwa bagi orang Jawa, zaman itu berputar atau cokro manggilnya. Jadi, ya semoga saja kita berdoa, semoga putarannya ini cepat dan tidak macet ya. Nah, kadang-kadang kalau putarannya macet, ini yang di bawah dapat di bawah terus, ini dapat Kolobendu terus, ini tidak naik-naik putarannya, tapi pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Baik, jadi ini pandangannya Ronggo Warsito tentang siklus zaman. Nah, kita lanjut. Inilah serat Kolotido. Serat ini isinya tidak panjang Bapak Ibu, hanya 12 bait. Tentu saja kita tidak membaca semua pupuh ini 12 ini. Kita ambil yang inti-inti saja untuk siang hari ini. Paling tidak kita dapat gambaran. Seperti apa sih situasi zaman edan yang digambarkan oleh Ronggo Warsito. Ini bahasa saya tadi, inilah gaya ngritik. Ini kan beliau ini disia-siakan, didiskriminasi. Sehingga beliau melihat ada banyak ketimpangan dalam pemerintahan era Pakubuwono ini. Terus beliau ngritik. Dan ngritiknya itu indah. Ini bahasa saya ya. Cara ngritik yang indah, yang tidak hanya membuat orang kemudian mencari siapa yang salah, tapi terus malah masuk ke dalam diri. Untuk introspeksi bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Ini menurut saya penting ya, kita belajar cara ngeritik, tapi kritik yang indah, yang tidak hanya targetnya untuk yang dikritik, tapi juga meningkatkan kualitas orang yang mengkritik. Selama ini kan kita ngeritik itu seolah-olah kita sudah pasti baik, jadi yang harus diluruskan yang kita kritik. Tapi gayanya Ronggo Warsito ini justru setelah dia ngeritik itu perbaikan yang ada dalam diri kita. Baik, kita awali dari cara beliau membaca realitas sekelilingnya. Kata beliau begini, Mangkeyo daro jating projo, kawuryon wusunyoruri, lurah pangrahing ukoro, karono tampo palupi, ponang paramengkawi. Kawileting tias malatkung kongas kasudraniro, tidem tandaning dumadi hardo yen radening karuban rubega. Ini tidak saya baca semua nanti ya Bapak Ibu, Jawanya biar Bapak Ibu bisa paham maksudnya. Nanti bisa dicari aslinya. Kata Ronggo Warsito, beginilah keadaan negara saat ini. Kewibawaan sudah sirna. Sulit digambarkan dengan kata-kata. Seperti apa kewibawaan sirna itu? Karena tidak ada lagi yang bisa jadi teladan. Semua telah meninggalkan susila, meninggalkan tata krama sopan santun moralitas. Bahkan para cendekiawan demikian juga. Semua ikut arus zaman Kolotido. Suasananya mencekam, dunia penuh dengan kekacauan. Jadi pertama-tama beliau melihat zaman ini tidak ada lagi yang bisa diteladani. Begitu saya mau meneladani seseorang, ternyata besoknya terbukti dia malah nyeleweng. Begitu saya mau muliakan seseorang, ternyata perilakunya tidak bisa dicontoh pada akhirnya. Para cendekiawan demikian juga. Harusnya para cendekiawan, kalau dalam agama jadinya ulama, kalau dalam ilmu-ilmu umum ya ini intelektual. Ini kan harusnya yang jadi panutan. Tapi ya banyak kelakuan mereka ini yang tidak bisa ditiru.
Dan ini kan mengerikan. Ketika satu negara tidak punya teladan, tidak punya panutan, lah generasi kita meneladani siapa? Anak-anak kita yang akan datang akan niru siapa? Nah, ini kegelisahannya Ronggowarsito. Nah, terus beliau lanjut begini. Rajanya, raja yang utama. Jadi ini kelihatan ya, beliau tidak nuding orang per orang kok. Karena memang situasi zamannya begini. Rajanya sudah raja yang utama, pilihan, unggulan. Patihnya juga berkualitas. Semua anak buahnya baik. Pranayaka Tyas Raharja. Namun segalanya itu tidak menjadi penawar Kolobendo. Bahkan semakin berkembang. Kerepotan-kerepotan makin menjadi. Lain orang, lain perilaku anggarannya. Jadi, kata Ronggowarsito, logika zamannya. Kalau ada filosof barat itu yang punya istilah rohnya zamannya memang begitu. Rajanya sudah raja orang yang paling unggul. Para pejabat patihnya juga orang pinter-pinter semua, berkualitas semua. Tidak ada yang tidak berkualitas. Tapi kok zaman ini tetap rusak? Ya memang situasinya mengharuskan begitu. Rohnya zamannya mengarah ke situ. Mengarah pada era Kolobendo. Setiap orang menghidupkan keburukan dalam dirinya masing-masing. Lain orang, lain perilaku anggarannya. Biasanya kan kita itu kebaikan. Kita lakukan kebaikan sesuai situasi kita. Ini yang terjadi zaman Kolobendo itu, keburukan sesuai posisi masing-masing. Jadi yang tidak terbayangkan terjadi. Jadi banyak kasus-kasus yang tidak ngira ya bisa terjadi seperti itu. Kayak tadi ya. Bapak lupa anaknya, mungkin ada ibu yang bunuh anaknya, ada kan banyak hari ini ya ibu bunuh anak, ada macam-macam cerita-cerita. Ini kan setiap orang melakukan angkara murka sesuai posisinya masing-masing. Ini zaman Kolobendo namanya. Jadi bukan karena tidak ada pemimpin yang tidak kompeten, pemimpinnya kompeten semua, patihnya berkualitas semua, tapi putaran zaman tidak mungkin dihindari. Itu persis seperti kita sulit menghindari tidak pegang HP, sulit menghindari tidak pegang medsos. Itu kan tidak mungkin, ini putaran zaman sudah. Mau tidak mau kita ke situ. Sulit menghindari tidak baca orang maki-maki, tidak baca orang tetap terbaca. Dan ini mau tidak mau menyeret kita semua dalam arus besar zaman. Ini zaman itu ya, bukan zaman ini. Wah, keliru saya menjelaskannya. Tapi ya. Tapi terrefleksi kok Mas Faiz. Iya, saya khawatir. Tadi saya bilang, tapi ya memang nyambung-nyambung saja. Saya tuh sering bilang kalau ada mahasiswa, Pak, ini pikirannya orang dulu kok masih relevan saja dengan kita sekarang. Ya mungkin bukan pikirannya yang relevan terus, kita saja yang tidak berubah-berubah sejak dulu, kita yang tidak naik-naik kelas. Jadi tidak selalu orang dulu sangat hebat, pikirannya relevan terus. Kitanya saja sudah dikritik sejak dulu, tidak bergerak-bergerak dari situ. Jadi bisa jadi begitu. Kita yang tidak mengambil pelajaran. Jadi, semoga ini bagian dari kita mengambil pelajaran. Semoga nanti ada tipsnya dari Ronggowarsito untuk menyikapi zaman edan ini. Nah, ini intinya. Jadi biasanya orang menyebut zaman edan itu mengambil serat Kolotidha pupuh yang ketujuh. Jadi amenangi zaman edan ewuh oyo ing pambuti. Melu edan noratahan yen tan melu anglakoni boya kaduman melek. Kaliren wekasanipun. Dilalah karsane Allah. Bejo bejane wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Nah, ini biasanya yang selalu dibawa kemana-mana
ketika menjelaskan tentang zaman edan. Jadi mengalami zaman edan memang serba merepotkan. Mau ikut edan, kita tidak sanggup, tidak tega. Mosok ya aku itu ikut edan, mosok aku ikut-ikutan yang lain, saling memaki, saling mengkonflik, saling tidak percaya, saling berkubu-kubu. Tapi kalau tidak edan, tidak dapat apa-apa, boya kadungan melek. Bahkan bisa-bisa kita ini kelaparan. Karena sekarang gaya hidupnya begitu. Kalau kita tidak begitu, jangan-jangan kita kelaparan. Tapi jangan khawatir. Sesuai kehendak Tuhan, betapapun untungnya orang-orang yang lupa, tetap lebih untung orang yang eling lan waspada. Kalau kita secara sengaja nabrak rasa enggan kita, rasa ndak enak kita untuk ikut edan, pokoknya saya harus ikut edan saja, itu nanti kita akan ketemu rugi yang lebih panjang. Mungkin enaknya sebentar, tapi ruginya akan lebih panjang, bahkan bisa fatal dan sangat panjang. Ya mungkin kita kaliren wekasanipun, kata Ronggo Warsito, kelaparan sebentar. Tapi tidak masalah, asal jangan ditabrak ini batasan edan tidak edan ini. Jangan sampai kita berprinsip, wah kan sering itu kan kadang-kadang ada yang bilang, nyari yang haram saja susah misalnya, apalagi yang halal. Hari ini kan ada yang begitu. Saya melakukan yang haram saja, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang jempol, tidak ada yang subscribe, apalagi kalau yang baik-baik, yang lurus-lurus. Jangan sampai kita begitu. Karena seuntung-untungnya orang yang edan, tetap lebih untung orang yang ingat. Keuntungan kita dalam ranah keedanan itu keuntungan yang palsu. Jadi keuntungan yang tidak sejati. Kesenangannya juga bukan kesenangan yang sejati. Mungkin enak sebentar, tapi sakitnya akan sangat lama. Sengsaranya akan sangat lama. Jadi Pak Ir ini menegaskan pada kita, yuk serumit, sesulit apapun situasi, tolong jangan ikut edan. Karena dari kelompok yang tidak edan inilah nanti akan muncul para pejuang yang bisa membawa kita keluar dari situasi keedanan. Kalau tidak, kalau semuanya ikut edan, ya selesai sudah. Zamannya hancur itu kalau dalam agama ya berarti memang saatnya kiamat. Kalau sudah semua orang edan, ya kiamat pasti akan terjadi saat itu juga. Ya alhamdulillah mungkin di era kita ini masih banyak orang-orang baik yang mungkin Bapak Ibu yang hadir siang hari ini termasuk yang paling tidak kita sedang berusaha untuk terus eling lan waspada, menjaga kewarasan kita. Jadi paling tidak itu ya, kita eling itu selalu ingat ke atas, waspada itu kita menjaga hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, jangan sampai kita terperosok, terjebak ke dalam sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini ada beberapa, saya loncati ya dari 7 ke 10 karena memang cuma 12, saya ambil yang inti-inti. Beberapa tips dari Ki Ronggo Warsito, kata beliau, jalani saja sekedarnya, sekedar untuk menghibur hati, asal tidak menimbulkan persoalan. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Namun juga harus memilih jalan baik, sambil tetap berupaya. Juga harus awas dan waspada agar selalu mendapat berkah dari Tuhan. Nah, ini tipsnya dari Ronggo Warsito. Yang pertama, ya meskipun sekacau apapun zaman, kita ndak usah putus asa. Ndak kok kemudian melarikan diri atau ndak mau hidup lagi, ndak. Ayo kita jalani semampu kita saja. Jadi sekuat kita. Yang penting tidak nambah persoalan baru.
Kalau kita tidak bisa memberi solusi besar, mungkin ya karena kita ini bukan Ratu Adil, wong kita ini orang biasa saja. Mungkin ada yang lain yang posisinya nanti jadi pahlawan besar ya. Asal kita tidak nambah masalah itu sudah alhamdulillah. Jadi kalau pakai rumus hidup ini, kalau bisa ya kita ini problem solver, orang yang memberi solusi. Kalau tidak bisa, minimal kita jangan jadi part of the problem, jangan bagian dari masalah. Apalagi kita jadi troublemaker. Troublemaker ini malah bikin-bikin masalah tiap hari. Jadi ya, kalau tidak bisa problem solver, ya paling tidak kita jangan jadi part of the problem, dan apalagi jangan jadi troublemaker-nya. Jadi kata Ronggo Warsito, yuk kita jalani hidup, yuk kita sumbangkan semampu kita, yuk kita ikhtiari agar situasi lebih baik di level kita. Wong ikhtiar itu wajib. Dan tetap tentu saja eling lan waspada. Eling lan waspada inilah kata Ronggo Warsito yang akan membantu kita, membuat kita tambah dekat dengan Tuhan dan nanti akan mendapat anugerah dari Tuhan. Jadi nanti ya pada akhirnya tetap harus lari ke atas, karena yang bisa mengubah, memutar roda zaman dari kolo bendu ke kolo subo itu ya pastinya Tuhan sendiri. Jadi tugas kita berupaya semampu kita. Kalau kita sudah serius, semampu kita, insya Allah nanti Allah ridho dengan yang kita lakukan. Itu mungkin maksudnya Ronggo Warsito. Kalau Allah ridho, Allah akan menganugerahkan keberhasilan, keberkahan. Nah, kata-kata berkah ini kan menunjukkan hasil yang jauh lebih besar daripada upaya yang dilaksanakan. Nah, ini namanya berkah. Jadi, nah, upaya kita yang sederhana di level kita sendiri, semoga pada akhirnya menumbuhkan kasih sayang dari Allah, menumbuhkan ridhonya, sehingga upaya kita itu sukses besar, meskipun kecil, di level kita masing-masing. Baik, jadi ini tips pertama, jadi jalani sekedarnya saja, semampu kita saja. Asal nggak nambah masalah baru, ayo kita jalani. Ikhtiar sekuasa kita. Nah, kemudian jangan lupa berdoa. Nah, ini di nomor 11, Ronggo Warsito mengajari kita berdoa dalam bahasa Jawa. Nah, ini menarik ya, kalau dalam khazanah-khazanah sastra Islam Jawa itu banyak sekali doa-doa yang versi Jawa. Jadi ya Allah ya Rasulullah kang sifat murah lan asih, mugi-mugi aparinga pitulung ingkang nartani ing alam awal akhir, dumunung ing gesan ulung, mangkiyo sampun awredo ing wekasan kadipundi, mila mugi wontena pitulung Tuhan. Oke, ini doa ya Allah ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga ke akhirat tempat hidup hamba, karena sekarang hamba ini sudah tua. Ini sebenarnya semacam rayuan pada Tuhan, saya ini sudah tua ya Allah, sudah tidak kuat lagi berjuang, tidak kuat lagi melakukan banyak hal-hal besar. Makanya tolong hadirkan pertolongan-Mu. Pada akhirnya nanti semoga ada pertolongan dari Tuhan. Ini semacam keakraban. Ini doa yang sifatnya munajat kalau dalam Islam, tidak sekedar formalitas hafalan. Kita kan kalau berdoa sering formalitas hafalan. Doa itu baca doa lagi. Ya Mas ya, baca doa ya, bukan berdoa. Iya, kita sering gitu. Kadang-kadang kita ya wis otomatis saja itu lagi. Pokoknya cowopet itu, mungkin malaikatnya juga heran, ini kamu itu minta apa, itu enggak jelas, minta enggak jelas yang diminta, enggak jelas yang diinginkan. Nah, ini Ronggo Warsito mengajarkan kita. Jadi ada unsur munajatnya, ini semacam ya Allah, saya ini sudah tua, makanya saya tidak bisa kalau berjuang berat, berjuang besar. Tolong
hadirkan kekuasaanmu, pemurah dan pengasihmu. Ini kan ada getarannya, ada yang nyambung. Nanti mungkin kalau ada waktu kita lanjut belajar di Wirid Hidayat Jati, itu luar biasa filsafatnya tentang syahadat, tentang sholat dalam ranah kejawaan. Nah, ini tips selanjutnya. Sageto sabar santoso, mati sakjroning ngaurip, kalis ing reh buru horo, murka angkara sumingkir, tarlen meleng melatse, sanitya sing tias mamatuh, badaring sapudenda, antuk wajar sawatawis, borong onggo suwarga musi martoya. Nah, ini kata beliau, tips selanjutnya adalah semoga kita dapat sabar dan sentosa. Kalau bisa mati sakjroning ngaurip. Jadi laksana orang mati dalam hidup. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak nafsu dan keinginan. Ayo tirakat, ayo puasa. Demi apa? Demi zaman. Jadi ini jarang kita ketemu orang yang mau puasa untuk target besar, tirakat untuk zaman, untuk negara, untuk bangsa. Saya banyak ketemu orang yang tirakat untuk kesuksesannya sendiri, untuk spiritualitasnya sendiri, untuk dirinya sendiri banyak. Tapi jarang orang yang mau secara serius tirakat untuk bangsa, untuk negara secara umum. Nah, ini disarankan oleh Ronggo Warsito, ayo seperti orang mati sakjroning urip. Ya, jangan lupa nanti kalau Bapak Ibu belajar tasawuf itu orang itu yang misalnya tirakat menjalani suluk dengan ambisi-ambisi pribadi untuk makrifat lah, untuk apalah, ini sebenarnya masih nafsu, masih hasrat. Itu masih belum disebut tirakat, masih egois. Maka jadilah orang yang mati sakjroning urip. Jadi kita memending segala hasrat keinginan duniawi dan terbebas dari keramaian. Jadi terbebas dari segala kerusuhan karena memang zamannya sedang rusuh. Termasuk bebas dari angkara murka, tama, loba, dan menyingkirkan segala yang sifatnya dunia. Nah, ini teorinya mati sakjroning urip. Ini teori yang sama yang pernah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Jadi rumusnya orang hidup itu mati sakjroning urip. Kuncinya hidup bahagia itu sebaliknya, justru mati. Mati itu maksudnya apa? Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu hasrat kita, saat itu juga kita akan bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia itu kan masih banyak keinginan, target, nafsu ini, ingin itu yang ramai dalam diri kita. Ya pasti saja kita tidak bahagia karena masih harus mengejar banyak hal. Tapi begitu kita bisa mati sakjroning urip, memposisikan diri seperti orang mati yang tidak lagi terpengaruh oleh keinginan macam-macam, nah itu kita akan bahagia. Selama ini yang menggelisahkan kita itu kan lebih banyak kontaminasi pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, kalau sudah begitu yang dilakukan apa? Kalau sudah bisa membersihkan diri, menjauh dari segala angkara murka, tamak, loba, yaitu konsentrasi diri memohon pada Tuhan. Saatnya kita mendekat, lebih banyak dekat pada Tuhan. Jadi ini rumus ya Bapak Ibu, kalau sedang sangat gelisah, sangat sulit mencari jalan keluar, yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya apa, ayo mendekat lebih banyak pada Tuhan. Jangan mendekat lebih banyak pada Netflix, pada HP. Kita kan kalau gelisah malah begitu, nonton, memperbanyak tontonan, biar tenang. Enggak, ayo kita balik. Kita lebih banyak dekat pada Tuhan. Nanti kita akan ketemu sedekat saja sudah. Melakukan apa Pak? Sebisa kita. Tidak usah terlalu mikir aktivitas apa. Bisanya cuma baca Bismillah, Fatihah, ya baca Fatihah sambil menghayati hadirnya Tuhan.
akan menemukan pencerahan tersendiri dalam hidup kita. Paling tidak hadirnya Tuhan dalam diri kita itu membuat kita akan lebih tangguh, lebih kuat, lebih ngerti tentang hakikat hidup ini. Jadi akhirnya apa? Kalau sudah dekat dengan Tuhan, hatinya jadi patuh. Kita bisa menaklukkan hati agar bisa mengurungkan kutukan. Segala angkara murka tadi tidak jadi muncul. Kalau segala angkara murka tersisih, akhirnya apa? Mendapat sinar terang, sawatawis sekedarnya. Kita akan mengalami pencerahan. Dan pada akhirnya berserah diri agar dapat masuk surga yang berisi keabadian. Ini ya puncak tujuannya orang beriman. Jadi maksudnya apa? Yuk kita membersihkan hati seperti orang yang mati sakjroning urip, termasuk dari angkara murka segala kegelapan. Kalau gelapnya tersingkir, pasti sinar terangnya terlihat. Jadi dalam diri kita itu Bapak Ibu sudah ada cahaya. Hanya saja dia tertutupi. Jadi bukan kok kita bersihkan terus kita masukkan cahaya, enggak. Kita bersihkan hati kita, cahayanya pasti nanti memancar keluar. Jadi tidak harus kemudian cara memasukkan cahayanya gimana, enggak. Kita bersihkan saja diri kita dari angkara murka, tamak, loba, apapun itu. Kalau sudah bersih, cahayanya akan terlihat. Disitulah cahaya Allah yang dulu ditiupkan, wa nafakha fihi min ruhi, yang banyak kita lupakan dan sering tidak terlihat karena kegelapan angkara murka tadi. Nah inilah yang kalau sudah kita bisa asik dengan cahaya ini, dunia tidak penting lagi. Itulah surga. Jadi, itulah hidup yang sangat indah. Ini yang nanti dilanjutkan di banyak gagasan-gagasannya di Ronggo Warsito. Jadi menghadapi zaman edan. Jadi terakhir ini Bapak Ibu, kalau diringkas materi kita siang hari ini, zaman edan itu adalah zaman ketika hampir semua manusia diliputi oleh hasrat egoismenya. Kemudian yang dinomorsatukan adalah kepentingannya sendiri. Yang dicari adalah kenyamanannya sendiri dan tidak peduli sesama. Jadi kalau ada gejala-gejala ini dan meluas, di mana-mana kok begitu, ya mungkin kita ada di zaman edan. Tapi ya tidak usah khawatir, kalau memang merasa begitu, ada obatnya. Kalau mengikuti serat Kolodido. Yang pertama apa? Eling lan waspada. Mari senantiasa eling, jangan lepas kendali ketuhanan kita, dan waspada, kewaspadaan kita. Karena dunia sekitar kita, baik sesama maupun semesta, itu kalau kita tidak hati-hati bisa memalingkan fokus kita dari Tuhan. Jadi ini waspada, biar tidak keseret edan. Karena di antara orang yang edan dan tidak edan tadi, yang lebih ngeri adalah orang yang sudah edan tapi merasa tidak edan. Itu lebih ngeri lagi karena dia merasa masih waras. Ngajak-ngajak orang yang masih waras untuk ikut edan. Nah ini juga berat. Jadi makanya kita harus selalu waspada. Kalau ada orang ngajak-ngajak ini, yang ngajak ini orang waras apa enggak? Karena kalau yang ngajak itu orang edan yang merasa waras, ya kita akan terseret. Tetap kita harus waspada. Kemudian yang kedua, ya meskipun zaman sudah sangat kacau, kita jangan putus asa. Ayo melakukan kebaikan. Jadi cara kita mempertahankan kewarasan itu, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan semampu kita. Biar zaman ini tidak total edan. Kalau semua orang egois, ayo berjuang untuk tidak egois, bareng-bareng. Nah ini melakukan kebaikan sebisanya semampu kita. Dan fokus kepada Tuhan. Tentu saja pada puncaknya kita pasrahkan, kita memohon, kita mendekat pada Tuhan agar kasih sayangnya tidak
digeser dari kehidupan kita, agar kita diberi solusi-solusi hidup yang barokah. Nah, ini tuntunan dari Ronggo Warsito. Baik, Bapak Ibu, itu materi untuk siang hari ini tentang zaman Eden. Ceramah yang disampaikan oleh Dr. Fahrudin Faiz membahas tentang konsep zaman Eden yang dikemukakan oleh pujangga Jawa, Ronggo Warsito. Zaman Eden adalah sebuah kondisi di mana manusia terjebak dalam egoismenya, hanya mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Menurut Dr. Fahrudin Faiz, fenomena ini merupakan gejala yang meluas di masyarakat saat ini, di mana kenyamanan diri sendiri menjadi tujuan utama, dan banyak orang tidak lagi peduli dengan nasib sesama. Dalam menghadapi zaman seperti ini, Dr. Fahrudin mengingatkan untuk senantiasa eling lan waspodo. Ingat dan waspada terhadap ketuhanan dan keadaan sekitar kita. Fokus kita harus tetap pada Tuhan agar tidak terseret dalam kesalahan dan kegilaan yang semakin merajalela di masyarakat. Lebih jauh lagi, Dr. Fahrudin Faiz mengungkapkan bahwa Ronggo Warsito, sebagai seorang pujangga besar, menganalisis siklus waktu dalam masyarakat Jawa yang berputar dalam pola tertentu, dari zaman tentram, Kolotido, menuju zaman rusak, Kolobendu, dan akhirnya menuju zaman aman kembali, Kolosubo. Dalam siklus ini, zaman Kolotido adalah awal dari ketidakpastian dan egoisme, yang akhirnya mencapai puncaknya pada zaman Kolobendu, zaman ketika keangkara murkaan dan ketidakadilan merajalela. Di zaman ini, orang yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Masyarakat menjadi sangat egois, saling menyalahkan, dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Namun, meskipun keadaan ini tampak suram, Dr. Fahrudin Faiz memberikan harapan dengan cara hidup yang benar, yaitu melalui kewaspadaan dan kebaikan yang berfokus pada Tuhan. Di akhir ceramah, Dr. Fahrudin Faiz menekankan pentingnya untuk tidak kehilangan harapan, meskipun kita hidup di zaman yang kacau dan penuh dengan egoisme. Kunci untuk mempertahankan kewarasan ada dengan terus melakukan kebaikan, sekecil apapun itu, dan tetap berfokus pada Tuhan. Dengan hati yang bersih dan penuh ketulusan, kita bisa keluar dari kekacauan ini. Seperti yang diajarkan oleh Ronggo Warsito, kebahagiaan sejati datang dari kedekatan kita dengan Tuhan, yang akan memberi kita pencerahan dan solusi hidup yang penuh berkah. Pada akhirnya, kita harus berserah diri kepada Tuhan dan berusaha menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, agar kita dapat terhindar dari kegilaan zaman dan menemukan kedamaian sejati.